Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembuka dari presentasi mengenai ilmuwan Muslim, yaitu adalah Al-Haytham. Sini saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat dari Ibnu Al-Haytham. Oke, sebelum itu bagi kalian yang belum makan ataupun masih ada kegiatan, silakan untuk melakukannya terlebih dahulu, karena kalian tidak akan fokus dalam memperhatikan video ini. Karena apabila kalian masih ada kegiatan selain dari memperhatikan video ini, maka laksanakan dulu, karena ilmu yang didapat tidak akan tercerna sepenuhnya. Oke, langsung saja ya. Kita akan menjelaskan tentang biografi mengenai Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham, yang lebih dikenal sebagai ilmuwan Muslim dan Bapak Optik Muslim. Beliau lahir pada tahun 965 di Basrah, atau sekarang lebih pada daerah Irak atau Iran ya, dan meninggal di Qahirah pada tahun 1039 pada usia 74 tahun. Beliau lebih dikenal oleh orang barat itu sebagai Al-Hazen atau Akhenaten. Beliau itu sebagai tokoh optik terkemuka dunia dan sebagai pakar fisika. Namun selain dari pakar optik, beliau pun ahli dalam hal astronomi, matematik, dan kedokteran. Beliau pun menjadi seorang Muslim yang diakui, yang menjadi salah satu pakar yang timbulnya dalam penciptaan mikroskop serta teleskop, yaitu yang menjadi inspirasi ilmuwan barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler. Nama beliau itu sangat menginspirasi para ilmuwan barat pada tahun tersebut. Namun untuk kemasyhurannya sendiri, beliau itu lebih dikenal ketika pada kepemimpinan Khalifah Mesir pada waktu itu, yaitu adalah Al-Hakim. Nah, selain dari pada bidang sains, beliau pun terkenal pada bidang agama, filsafat, dan yang lainnya. Nah, ataupun nama sebenar dari Ibnu Al-Haytham itu adalah Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Oke, lanjut ya. Nah, beliau itu tidak pernah bosan untuk menimba ilmu, baik dari ilmu agama ataupun ilmu umum seperti matematik, fisika, kedokteran, dan lain-lainnya. Nah, kita bisa belajar dari semangat Ibnu Al-Haytham itu. Selain kita itu untuk menimba ilmu sains, kita itu jangan pernah melupakan ilmu agama. Jadi kita itu mempelajari ilmu agama. Nah, ada dalam ilmu agama itu terdapat hal-hal sains yang bisa kita buktikan. Jadi tidak hanya ilmu sains tetapi ilmu agama kita lupakan, ataupun sebaliknya. Jadi mereka itu saling berkaitan. Nah ya, beliau itu salah seorang cendekiawan yang terkenal dari tanah Arab. Nah, beliau pun itu berilmu di Universitas Al-Azhar dan terus menyambung usaha ilmiah pada bidang sains. Oke. Nah, beliau pun turut menerjemahkan buku-buku matematik dan falak ke bahasa Arab, nah, terutama dari bahasa Latin. Sebelum optik terkenal, beliau pun terkenal pada zamannya. Jadi pada zaman dahulu itu ya,
para ilmuwan muslim itu, mereka itu ahli. Selain dalam bidang sains ataupun agama, mereka pun ahli dalam bidang bahasa. Jadi seperti buku-buku pada zaman-zaman dahulu, yaitu seperti buku-buku pada bahasa Yunani yang mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu menjadi bukti bahwa ilmuwan pada zaman dahulu itu selain mereka paham dalam ilmu sains, mereka pun paham dalam ilmu agama dan bahasa. Karena kalau kita hanya terpaku pada satu bahasa atau satu sumber, maka sumber-sumber lain yang bahasanya itu di luar jangkauan kita, yang notabene adalah contoh seperti kita itu mengenal dalam bahasa Indonesia namun kita tidak terlalu paham dalam bahasa luar gitu, seperti contoh yang simpelnya seperti bahasa Inggris, maka ilmu yang kita dapat itu hanya terpaku di lingkup bahasa Indonesia, sementara untuk di bahasa Inggris itu kita sulit untuk memahaminya. Nah, dan beliau pun meninggal di Kairan pada tahun 1039 masih pada usia 74 tahun. Jadi zaman beliau dengan kita itu berbeda sekiranya 1000 tahun. Jadi kita dapat ketahui adalah walaupun perbedaan 1000 tahun, tapi ilmu itu tidak akan pernah mati. Oke, lanjut. Nah, ada pendidikan awal Ibnu Al-Haytham, yaitu beliau menimba ilmu di Mesir itu ya, di beberapa kota di tempatnya gitu. Nah, selain dari beliau pun melakukan beberapa studi pendidikan gitu, beliau pun jadi menerbitkan 200 karya ilmiah. Jadi selain beliau pun dalam karya-karya ini pun, selain beliau dari karya ilmiah sains gitu, kita ada dalam bidang filsafat dan agama ataupun dalam bidang kedokteran. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, yang saya itu Ibnu Haytham itu dibesarkan di keluarga yang akrab dengan dunia ilmu pengetahuan. Jadi kepintaran Ibnu Al-Haytham ini bukan semata-mata karena emang beliau itu dari luar, tapi kita harus tahu bahwa pengetahuan awal itu kita dapat ketika di keluarga. Jadi ketika keluarga kita itu penuh dengan ilmu, maka anak atau keturunan ataupun lingkup yang ada di keluarga itu akan menjadi keluarga yang berilmu. Nah, beliau akhirnya melanjutkan pendidikan di Mesir, yaitu di Universitas Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu sudah ada dari dulu ya, dari dulu. Nah, terus dia merantau ke Ahwaz, dan pusat intelektual yaitu pada zaman dahulu itu adalah di daerah Baghdad. Akhirnya beliau pun melaksanakan kegiatan belajar di dua tempat tersebut, yaitu di daerah Al-Azhar dan daerah Baghdad. Setelah mendapatkan ilmu, beliau itu hijrah ke Mesir, di mana beliau itu memberikan hasil dari belajar untuk masyarakat di sekitaran Mesir. Nah, seperti itu ya. Itu hanya biografi singkat dari Ibnu Al-Haytham. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila memiliki banyak sekali kekurangan. Semangat terus belajarnya, jangan pernah semangat dalam menimba ilmu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.